Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan atau mempresentasikan zaman peradaban Neolitikum. Saya Wildan Ramadan sebagai ketua kelompok. Nama saya Felicia Nadine, nomor absen 12, selaku wakil ketua kelompok. Nama saya Najwa Cahyadi dari kelas 10 IPS 1. Saya dari kelompok Neolitikum. Saya Vanessa Zlanti sebagai anggota. Saya Bilmiro Umara Bahasora dari kelas 10 IPS 1 berlaku sebagai anggota. Saya Aan Yundriani sebagai anggota. Nama saya Nabil Azulfa, saya sebagai anggota. Zaman Neolitikum adalah tahap terakhir dari evolusi budaya atau perkembangan teknologi di antara manusia prasejarah. Istilah Neolitikum berasal dari dua kata, yaitu neo yang berarti batu dan litik bermakna batu. Karenanya periode ini disebut sebagai zaman batu baru atau batu muda. Zaman ini terjadi di antara zaman batu tua dan zaman perunggu. Namun periode pastinya masih banyak diperdebatkan di berbagai belahan dunia. Akhirnya secara umum waktunya diperkirakan terjadi sekitar 10.000 sebelum Masehi, kira-kira 1.500 tahun yang lalu. Manusia udah mulai memasuki zaman di mana mengalami berbagai bentuk perubahan dari masa yang sebelumnya. Neolitikum atau zaman batu muda merupakan fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian, peternakan, dan pembuatan tembikar. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Pada masa Neolitikum ini, cara bertahan hidup yang dipakai oleh masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang awalnya menerapkan sistem food gathering berubah menjadi food producing, yang terdiri dari bercocok tanam dan memelihara hewan ternak. Di masa inilah, manusia sudah memiliki tempat tinggal berupa rumah panggung yang sifatnya permanen untuk melindungi diri mereka dari perubahan cuaca dan serangan dari binatang buas. Selain itu, mereka juga sudah menciptakan lumbung-lumbung yang dipakai sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang berupa padi yang akan digiling menjadi beras. Mereka sudah mampu bekerja sama dalam menebang hutan, membakar semak, menabur atau menanam benih, memetik hasil ladang, mendirikan rumah, dan menyelenggarakan upacara. Untuk mengatur kehidupan bersama mereka juga mulai memilih peran untuk dijadikan pemimpin. Bisa disebut juga primus inter pares atau yang utama dari sesamanya, yaitu ketua suku, ratu, datuk, dan lainnya. Mereka sudah mulai mengubah kebiasaan dari mencari bahan makanan mentah menjadi membuat makanan. Mereka belajar untuk bertani dan berternak. Mereka mulai menanam benih tumbuhan di lahan yang kering. Hal ini menjadi cikal bakal terjadinya ekonomi atau tukar-menukar barang dalam sistem ekonomi manusia. Kehidupan ekonomi pada masa kehidupan bercocok tanam atau Neolitikum, kebutuhan hidup masyarakat semakin bertambah. Namun, tidak ada satupun anggota masyarakat yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat pada zaman ini menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan sesama anggota masyarakat. Mereka juga menjalin hubungan dengan masyarakat yang berbeda di luar daerah tempat tinggalnya. Pada saat menunggu waktu antara musim tanam hingga datangnya musim panen, masyarakat pada zaman ini mulai mengenal sistem barter, di mana terjadinya pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Neolitikum atau zaman batu muda merupakan fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan seperti peralatan dari batu yang sudah diasah, pertanian menetap, bertempat tinggal di dekat sumber air, membuat rumah dengan atap dari daun, membuat kain dari kulit kayu, membuat perahu rakit, dan membuat perhiasan dari batu-batu kecil. Pada zaman ini telah hidup manusia purba berjenis Homo sapiens. Mereka pendukung kebudayaan pada zaman Neolitikum.
Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses untuk memproduksi atau menghasilkan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong juga mulai dikembangkan pada zaman ini. Membahas tentang kebudayaan zaman Neolitikum. Perlu kalian tahu bahwa kebudayaan zaman Neolitikum ini atau budayanya merupakan hal yang paling penting di kehidupan manusia, karena budayanya menjadi suatu perubahan kehidupan manusia generasi selanjutnya atau berikutnya hingga generasi saat ini. Apa aja sih kebudayaannya? Yang pertama, pertanian. Periode Neolitikum disebut juga sebagai revolusi Neolitik atau revolusi pertanian. Istilah revolusi Neolitik ini ditemukan oleh arkeolog Australia yang bernama V. Tidak ada faktor tunggal yang menjadikan atau menyebabkan manusia ini mulai bertani, tapi banyak dari ilmuwan yang menyatakan bahwa itu merupakan suatu perubahan dari iklim bumi, atau juga banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa itu perkembangan dari otak manusia yang makin intelektual lebih lagi. Nah, sereal yang dipakai pada zaman itu adalah gandum emer, gandum enikom, dan barley, termasuk diantara tanaman pertama yang dipakai pada zaman Neolitikum. Yang kedua, ternak. Ternak pertama yang dilakukan manusia Neolitikum adalah sapi dan juga domba. Tapi sekitar 10.000 atau 13.000 tahun kemudian, kerbau mulai dipelihara, dan juga ada unta dan keledai untuk mengangkut barang, karena pada saat itu mulai adanya perdagangan dan membutuhkan hewan besar untuk mengangkut barang. Yang ketiga, penguburan. Manusia pada masa Neolitikum menguburkan di bawah lantai rumah, mirip dengan nenek moyangnya, yaitu mengering selama beberapa waktu dan hanya tersisa tulang-tulangnya akan dibongkar kembali dan diambil tulang-tulangnya. Selanjutnya disimpan untuk keluarga sebagai bentuk penghormatan. Cara masyarakat Neolitik dibentuk dan difungsikan cukup sulit untuk direkonstruksi dengan pasti. Namun, berdasarkan situs-situs yang ditemukan, dapat diperkirakan bahwa komunitas Neolitik tinggal di pemukiman yang padat berjumlah 50-300 individu. Mereka juga tinggal di satu atau lebih rumah tangga yang letak rumahnya itu berdempetan sehingga sangat padat. Rumah tersebut memiliki perapian terbuka di tengah rumahnya yang bisa mereka pakai secara bersama-sama. Mereka mempraktikkan ekonomi dengan cara pertanian campuran dan ekonomi peliharaan ternak. Peran sosial pada masa Neolitik ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kekerabatan. Dan dari semua hal itu terdapat data yang ada, tapi belum ada bukti jelas yang dapat mengindikasikan apakah masyarakat Neolitik itu matriarki atau patriarki. Kepercayaan pada zaman Neolitikum adalah masyarakat zaman praaksara, terutama pada zaman Neolitikum sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan sebelum mati. Manusia prasejarah yang hidup pada masa Neolitikum menganut dua kepercayaan sebagai berikut. Dinanisme. Dinanisme adalah bentuk agama paling kuno dalam peradaban manusia. Orang-orang menganut agama ini meyakini bahwa ada kekuatan di dalam benda-benda alam di dunia. Batu tertentu atau pohon tua tertentu menjadi objek kekaguman dan pemuja karena dianggap sebagai benda yang memiliki kekuatan luar biasa. 2. Animisme. Kaum animisme percaya bahwa kehidupan setiap benda dan tempat memiliki esensi spiritual yang berbeda yang dapat membantu atau mencelakai manusia. Artinya, setiap benda tidak hanya memiliki kekuatan gaib, tapi juga memiliki jiwa atau roh dengan kepribadian atau karakteristik tertentu, dan dapat terhubung dengan manusia menggunakan cara tertentu. Mereka meyakini bahwa roh seseorang telah meninggal akan ada di alam lain. Oleh karena itu, roh orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sang kerabatnya.
Dalam upacara penguburan ini, orang yang meninggal, orang kaya makan upacara kematian. Semakin mewah dan barang ikut dikubur, semakin banyak dan sebaliknya. Pun contoh-contoh alat pada zaman Neolitikum dan fungsinya. 1. Kapak persegi. Kapak persegi adalah berbentuk persegi, biasa dibuat untuk berburu hewan. 2. Kapak lonjong. Kapak lonjong terbuat dari batu kali dan berwarna hitam, berbentuk lancip, juga biasa dipakai untuk berburu. 3. Pakaian dari kulit adalah pakaian yang dipakai pada zaman Neolitikum. 4. Perhiasan. Perhiasan pada zaman Neolitikum adalah perhiasan yang dibuat dari batu kerikil dan pasir-pasir indah. Tembikar-tembikar adalah serpihan-serpihan kecil yang digunakan sebagai gambar-gambar di dinding. Kita akan membahas tentang manusia pendukung pada zaman Neolitikum. Manusia pendukung pada zaman Neolitikum adalah Austronesia atau Austria dan Austroasia atau Khmer Indochina. Di Indonesia, manusia pendukung zaman Neolitikum adalah orang-orang dari Proto-Melayu yang berasal dari suku Dayak, Nias, dan Toraja. Pada zaman Neolitikum, sebagian besar manusia yang hidup di sana adalah campuran ras Paleo-Mongoloid. Manusia pendukung kebudayaan kapak persegi pada zaman Neolitikum bertempat tinggal di Indonesia bagian timur. Mereka berasal dari ras Proto-Melayu atau Melayu tua yang datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan perahu bercadik. Penduduk Indonesia sekarang yang termasuk ke dalam ras Proto-Melayu ini yaitu suku Sasak, Batak, Dayak, dan Toraja. Sedangkan manusia pendukung kebudayaan kapak lonjong di Indonesia bagian timur adalah Papua Melanesoide. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.